Sunan Giri lahir pada tahun 1442 di Blambangan, yang sekarang kita kenal dengan daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Ayahnya bernama Maulana Ishak, merupakan seorang mubalik dari Asia Tengah, dan ibunya bernama Dewi Sekardadu, merupakan keturunan penguasa Blambangan. Apabila ditelusuri silsilahnya dari pihak ayah, Sunan Giri masih keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Sunan Giri memiliki nama asli Muhammad Ainul Yakin dan dikenal juga sebagai Raden Paku, Joko Samudro, Abdul Fakih, dan Prabu Satmata. Nama panggilan Sunan Giri itu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi semasa hidupnya. Salah satu riwayat menyatakan bahwa sebelum Sunan Giri lahir, ayahnya diusir dari Blambangan karena mengajak Menak Sembuyu atau Dewi Sekardadu untuk masuk Islam. Pada saat masih bayi, Sunan Giri dibuang ke laut karena dianggap membawa kutukan berupa wabah penyakit oleh rakyat Blambangan. Setelah mengetahui anak yang baru dilahirkannya dibuang ke laut, Dewi Sekardadu menyusuri pantai untuk mencarinya. Namun belum sampai menemukan anaknya, Dewi Sekardadu meninggal dunia. Ada pula cerita yang menyatakan bahwa Dewi Sekardadu meninggal ketika melahirkan Sunan Giri. Singkat cerita, peti berisi bayi Sunan Giri ditemukan oleh sekelompok awak kapal yang kemudian menyerahkannya kepada seorang saudagar perempuan di Gresik, pemilik kapal tersebut, yaitu Nyai Gede Pinatih. Akhirnya Sunan Giri kecil diangkat anak oleh Nyai Gede Pinatih dan diberi nama Joko Samudro karena ditemukan di laut atau samudra. Saat beranjak dewasa, Joko Samudro berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Setelah mengetahui identitas Joko Samudro yang sebenarnya, Sunan Ampel mengirimnya ke Pasai untuk berguru kepada Maulana Ishak. Saat itulah Joko Samudro bertemu dengan sang ayah dan mengetahui cerita masa kecilnya. Dari Pasai, Sunan Giri sempat menimba ilmu ke Mekah sebelum akhirnya menyebarkan Islam di tanah Jawa. Nama Sunan Giri didapatkan ketika Joko Samudro mendirikan sebuah pesantren sebagai penunjang dakwah Islamnya di sebuah perbukitan di Gresik yang kini masuk dalam wilayah Desa Sidobukti, Kecamatan Kebomas. Pesantren tersebut dinamakan Pesantren Giri karena berada di daerah pegunungan. Giri dalam bahasa Jawa artinya gunung. Dari situlah panggilan Sunan Giri didapatkan dan dakwah Islamnya melalui pendidikan pesantren dimulai. Selain berdakwah melalui pendidikan, Sunan Giri juga menyebarkan ajaran Islam melalui kesenian, terutama lewat lagu dan permainan. Lagu-lagu ciptaan Sunan Giri yang mengandung nilai-nilai Islam antara lain Cublak-Cublak Suweng, Gula Ganti, dan Padang Bulan. Sebagai media dakwah kepada anak-anak, ia menciptakan permainan. Di antaranya adalah jelungan, jemuran, dan gendi gerit. Seperti halnya Wali Songo yang lain, Sunan Giri juga menarik hati masyarakat luas dengan merangkul tradisi setempat dan memadukannya dengan ajaran Islam, seperti selamatan dan upacara-upacara lainnya. Melalui cara dakwah inilah, Sunan Giri mudah diterima dan membuat banyak masyarakat bersedia memeluk agama Islam. Sunan Giri juga merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang ahli dalam bidang politik dan tata negara. Sepeninggal Sunan Ampel,
Sunan Giri diangkat menjadi pimpinan para wali di seluruh tanah Jawa. Ketika kerajaan Majapahit dalam masa keruntuhannya dan banyak wilayah kekuasaannya yang melepaskan diri, Sunan Giri mempertahankan wilayah Giri bersama para santri dan warga sekitar. Sunan Giri kemudian mendirikan kerajaan Giri Kedaton atau Kedatuan Giri yang sisa-sisa keruntuhannya kini masih ada di situs Giri Kedaton. Kedudukannya sebagai pemimpin Giri Kedaton memudahkan Sunan Giri menyebarkan ajaran Islam. Bahkan Sunan Giri juga dipercaya Raden Patah untuk menjadi penasihat Kesultanan Demak. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di Bukit Giri, Gresik.